Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sahabat, diberikan kemudahan rizki dan kesehatan. Bila konten-konten pada channel ini dapat bermanfaat, mohon dukungan sahabat semua untuk subscribe, like, komentarnya, dan juga dapat di-sharing. Assalamualaikum. Semua sahabat filah yang dirahmati Allah, semoga semua sahabat ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah, dimudahkan rizki dan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Saya ingin berbagi kisah teladan tentang seorang pemuda yang dihina oleh kebanyakan orang karena miskin, tubuhnya yang cacat, dan dianggap orang gila. Tapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, disuruh dimintakan doa untuk mereka. Bagaimana kisahnya? Yuk simak kisah berikut ini. Ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut, sampai dia meminta maaf kepada ibunya, dan bertaubat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan, dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit. Ia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Kon. Kon sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik, adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu, dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi kepada Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, ia adalah pemuda yang saleh, dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais tak pernah lelah merawat, dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais terkejut, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta, dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin, dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu, naik turun bukit. Uwais gila,
kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram, begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu, dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu, yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais, yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua. Kisah pertemuan Umar dengan Uwais Al-Qarni. Usair bin Jabir berkata, Umar bin Khattab, ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya, benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Kon? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais pun menjawab, iya. Lalu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Kon. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu, dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Umar pun berkata, mintalah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah. Umar kemudian bertanya kepada Uwais, engkau hendak kemana?
Uwais menjawab, ke Kufah. Bagaimana, jika aku menulis surat kepada penanggung jawab, di negeri Kufah supaya membantumu? Kata Umar. Uwais Al-Qarni menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, dan miskin. Kata Imam Nawawi, Uwais adalah orang, yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya, dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu, yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah, yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak, dan wali Allah yang mulia. Demikian kisah teladan ini, kami haturkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.